Salam, perkenalkan nama saya Intan Melinda Leo, kelas C semester 1, NIM 1020220210111, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dengan mata kuliah konsep dasar PAUD. Materi hakikat anak usia dini. Pengertian hakikat anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Atas dasar ini, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik itu secara koordinasi motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, maupun kecerdasan spiritual. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar atau SD. Pada anak usia dini 0 sampai 6 tahun hendaklah memberikan layanan pendidikan dengan baik. Pendidikan anak usia dini ini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir hingga 6 tahun. Pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini yang dinyatakan bahwa pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, TK, RA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini jalur non-formal, KB, TPA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang kelima, pendidikan anak usia dini pendidikan informal, pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan yang keenam, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tujuan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini. Di pendidikan anak usia dini, anak-anak bisa belajar dan bermain. Anak-anak diajarkan untuk mengeksplorasi kemampuannya, belajar beradaptasi dengan lingkungan, dan berinteraksi dengan teman-teman. Pendidikan anak usia dini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan bagaimana cara menghitung dan membaca, tetapi juga cara bagaimana bisa berinteraksi dengan teman sekolah, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Upaya pembinaan dan pengajaran yang dilakukan pendidikan anak usia dini tidak lepas dari tujuan utamanya sebagai lembaga yang mempersiapkan siswa untuk
memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Pendidikan merupakan tempat untuk melatih siswa memasuki lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Berikut beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia. Yang pertama, kelompok bermain. Satuan pendidikan anak usia dini yang pertama ada kelompok bermain atau yang disebut dengan KB. Kelompok bermain adalah bentuk pendidikan anak di jalur non-formal. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia di bawah 6 tahun dalam bentuk bermain sambil belajar. Yang kedua, Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak atau TK adalah suatu pendidikan anak usia dini di jalur formal yang banyak diketahui oleh orang tua di Indonesia. Umumnya, anak akan bergabung di taman kanak-kanak sebelum ia masuk ke sekolah dasar. Usia anak yang bisa bergabung di TK adalah 4 hingga 6 tahun. Biasanya anak-anak akan didaftarkan ke TK saat usianya 5 tahun atau 6 tahun. Durasi sekolah TK umumnya 1 hingga 2 tahun saja. Itulah tadi sedikitnya penjelasan tentang pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, Taman Pendidikan Anak. Taman Pendidikan Anak atau TPA adalah satuan pendidikan anak usia dini yang kedua. Lembaga ini berfokus pada pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak. TPA merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang berada di jalur non-formal, namun prioritas usia anak yang bisa bergabung di TPA adalah 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 4 tahun. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Landasan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Dengan adanya landasan pendidikan, maka praktek pendidikan maupun studi pendidikan memiliki tumpuan atau dasar pijakan. Ada 3 landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan. Yang pertama, landasan yuridis. Pendidikan anak usia dini berdasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28b ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak yang dinyatakan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan punya kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia, artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik berbeda antar masyarakat, bangsa, atau negara karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dan orientasi atau tujuan pendidikan. Yang ketiga, landasan keilmuan pendidikan anak usia dini. Konsep keilmuan pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan pendidikan anak usia dini dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikolog, fisiolog, sosiolog, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan,
dan gizi serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Terima kasih.